Shalom, haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan, hari ini tepat hari ke-10 kita berada di tahun 2021. Saya percaya sampai saat ini kita ada itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Apa yang ingin dibicarakan Tuhan buat kita di hari ke-10 tahun 2021 ini, saya akan coba baca di dalam Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12. Sebuah Mazmur yang sudah tidak asing tentunya buat kita. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan tahu kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Maksud Musa untuk menuliskan ajarlah kami menghitung hari-hari kami, ternyata ada tersirat di dalam ayat ini bahwa 70 sampai 80 tahun itu adalah hitungan yang dibuat oleh Musa. Dalam pengalamannya, Musa dengan mata kepalanya sendiri melihat kematian puluhan orang, melihat kematian ratusan orang, melihat kematian bahkan ribuan orang yang berjalan bersama-sama dengan dia dari Mesir menuju Kanaan, mengalami berbagai mukjizat pertolongan Tuhan, melihat tiang awan pada siang hari dan menikmati tiang api pada malam dinginnya padang gurun itu. Mereka juga menikmati mana dan burung puyuh yang langsung turun dari sorga. Tuhan sungguh-sungguh mensuplai semua kebutuhan mereka. Namun dalam pengalaman-pengalaman itu, Musa menghitung 70-80 tahun di mana dia melihat orang-orang di sekitarnya meninggalkan dia atau mati di padang gurun. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, situasi itulah yang mengilhami Musa untuk menuliskan Mazmur ini. Hari ke-10 hari ini, kita menginjakan kaki di tahun 2021. Bagaimana dengan ke 355 hari yang akan datang? Karena satu tahun 365 hari. Lalu bagaimana dengan ke 51 minggu? Karena kita sudah melewati 1 minggu di tahun 2021 ini. Dan bagaimana dengan 8.766 jam 9 menit 10 detik yang akan datang? Karena sepanjang tahun, satu tahun 12 bulan, dan itu 52 minggu dan 8.766 jam 9 menit 10 detik. Bagaimana dengan hari-hari kita ke depan? Seperti pemazmur katakan, Musa katakan 70 sampai 80 tahun dia mulai menghitung hari-harinya. Hari ini saya ingin bicara bagaimana kita menjalani, bagaimana kita lalui, dan bagaimana kita nikmati. Jalani, lalui, nikmati sepanjang tahun 2021 ini. Kita akan mau tidak mau kita coba akan berdamai, kira-kira gitu ya. Mulai belajar untuk menikmati hari-hari masa pandemi sampai saat ini. Kita tidak tahu berlalunya sampai kapan di tahun 2021 atau berhentinya sampai kapan COVID-19 ini. Tapi mau tidak mau kita harus mulai menjalani, mulai akrab dengan protokol yang ada, lalu kita dapat melalui, dan tentunya mau tidak mau kita harus belajar untuk menikmati. Tentunya tidak mudah bagi kita untuk menikmati hari-hari yang payah, untuk menikmati hari-hari yang susah. Bahkan seperti pemazmur katakan, kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Bagaimana kita dapat menikmati kesukaran dan penderitaan itu? Namun hari ini saya ingin menjelaskan kepada saudara, mau tidak mau kita harus menikmati, kita harus menjalani, dan dengan pertolongan Tuhan kita akan lalui sepanjang tahun 2021 yang penuh dengan misteri ini. Bagaimana kita dapat menikmati? Amin. Bagaimana kita dapat menikmati hari-hari kita di tahun 2021 ini? Yang pertama, saudara, pastikan di dalam dirimu, yakinkan pada dirimu, kalau kemarin kita bisa lalui, ini juga pasti kita lalui. Kalau tahun 2020 kita bisa lewati, tahun 2021 juga kita bisa lewati. Karena percaya atau tidak percaya, sakit atau sehat, punya uang atau tidak, bisa tidur atau tidak, stres atau tidak, hari akan terus berlanjut. Betul? Hari akan terus berlanjut. Ada 3 hal yang tidak akan mungkin kembali. Kalau kita berdagang, ada sesuatu yang hilang, bisa datang lagi.
Ada orang-orang yang pergi meninggalkan kita karena mungkin dia pergi merantau atau mungkin melanjutkan kuliah atau pergi. Dia bisa kapan saja bisa datang kembali dan kita berjumpa. Tapi ada 3 hal yang tidak dapat kembali ketika dia pergi, yaitu apa? Waktu. Yang kedua, perkataan. Yang ketiga, kesempatan. Saya mau fokus kepada sesuatu yang tidak dapat berlalu kembali, yaitu waktu. Saudara, Anda tidak dapat mengulang sesuatu yang sudah pergi berdasarkan apa? Waktu. Karena waktu itu 24 jam, itu akan berputar dan berputar dan berputar terus. Sampai pada akhirnya kita tidak menyadari kita sudah ada di tahun 2021 penghujungnya nanti. Kenapa? Karena waktu itu akan terus berlanjut. Oleh sebab itu, berupaya untuk menikmati hari-hari kita. Amin. Nikmati hari-harimu sebagai seorang istri. Nikmati hari-harimu sebagai seorang suami. Nikmati hari-harimu sebagai seorang anak. Nikmati hari-harimu sebagai seorang orang tua. Nikmati harimu sebagai seorang mertua. Nikmati harimu sebagai seorang mantu. Nikmati harimu saat engkau bekerja. Nikmati harimu saat engkau memasak. Nikmati semua kegiatan hari-harian kita bersama dengan orang yang kita sukai maupun yang tidak kita sukai. Karena bagaimanapun, waktu kita tutup mata kita, besok kita bangun lagi, hari akan terus berlanjut. Amin. Anak-anak kita yang tadinya kecil mulai beranjak dewasa, mulai besar ya. Dan pada akhirnya yang tadinya kita suka jalan bareng, mereka punya kelompok sendiri atau mereka punya komunitas sendiri. Sampai akhirnya ketika kita bilang, ayo jalan sama papa atau jalan sama mama, enggak dia lebih memilih berjalan dengan teman-temannya. So kalau kita saat ini berjalan sama anak-anak kita, pergi hangout atau mungkin jalan bersama, jangan merasa Anda direpotkan dengan kehadiran mereka. Karena satu kali mereka akan meninggalkan kita. Satu kali mereka akan punya komunitas sendiri. Atau satu kali mereka akan punya kesenangan sendiri. Beda dengan kesenangan kita. Bagi saudara mungkin yang belum punya keturunan, keluarga-keluarga muda, yang kau berpikir kepada Tuhan, habislah masa depanku karena saya tidak punya keturunan. Belum berhenti. Hidupmu masih terus berlanjut. Tapi ingat, nikmati hari-hari berduamu dengan suami atau istrimu. Karena kalau sudah punya anak, kesibukannya berbeda lagi. Kalau Anda saat ini merasa belum mempunyai seseorang untuk dirawat, rawat dirimu, rawat suamimu. Karena nanti kalau sudah punya anak, Anda mungkin akan terbengkalai untuk merawat dirimu karena akan fokus merawat anak-anak. Jadi jangan pernah merasa, aduh hidup saya itu begitu sulit, hidup saya begitu susah. Nikmati hari-harimu. Suami, ketika engkau mendapati istrimu mungkin sedikit bawel, mungkin sedikit berisik dan sebagainya, nikmati. Karena kemungkinan besar kalau bukan Anda akan meninggalkan dia, dia akan meninggalkan Anda. Betul? Mari para istri, ketika kita mendapati suami kita, mungkin juga agak susah menghadapinya. Ingat, satu kali mungkin kita meninggalkan mereka atau mereka meninggalkan kita. Nikmati hari-hari kita. Amin. Pekerjaan yang kita kerjakan nikmati. Jangan bersungguh-sungguh dengan penghasilan 50.000. Jangan bersungguh-sungguh dengan keuntungan mungkin hanya 10.000. Nikmati hari-harimu. Karena hari besok kita belum tahu. Kita masih mendapatkan 10.000, 20, atau mungkin kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Jika kita mendapatkan sesuatu hari, nikmati itu. Amin. Bersaudara-saudara yang mungkin yang memiliki mertua, beberapa saudara punya pengalaman mungkin mertua saya bawel, begini tidak bisa gini, tidak bisa begitu. Nikmati hari-harimu karena di luaran sana ada orang yang sedang bergumul tentang dirinya untuk mendapatkan mertua karena dia masih jomblo. Jadi nikmati hari-harimu. Menjadi seorang istri, menjadi seorang suami, menjadi anak, menjadi mertua, menjadi mantu. Nikmati. Karena semuanya pasti berjalan terus. Sekali lagi, Anda sehat atau tidak, Anda punya duit atau tidak, Anda senang atau tidak, waktu itu akan bergulir terus dan berjalan terus sampai berjalan terus. Karena itu jangan mau, amin, jangan mau terkungkung dengan situasimu sekarang. Tapi biarkan apa yang harus Anda kerjakan. Selebihnya Anda serahkan sama Tuhan. Jangan stres menghadapi apapun. Katanya imun bisa turun karena stres. Dan stres lalu imunnya turun itu gampang mudah terserang dengan virus. Jangankan virus COVID-19, flu terus itu karena stres yang dialami oleh seseorang. Karena itu nikmati hari-harimu.
Amin. Nikmati hari-harimu. Karena hari-harimu kalau kita bersama-sama dengan Tuhan, tidak ada sesuatu yang akan merugikan kita. Yang kedua, jalani, lalui, nikmati. Yang jadi persoalannya, bagaimana Pak Pendeta saya dapat menikmati hari-hariku? Saya tidak punya duit. Saya nggak bisa pergi. Saya nggak bisa berlibur. Saya tidak bisa update status seperti orang lain makan di restoran. Ya kan ya, pergi berlibur, hang out dengan teman-temannya dengan melakukan protokol tentunya ya. Anda bilang saya tidak punya duit, bagaimana saya bisa menikmatinya? Lalu beberapa orang, bagaimana saya bisa menikmatinya Pak Pendeta? Suami saya begini, istri saya begini, anak saya begini, mantu saya begini, pekerjaan saya begini, gaji saya begini. Saudara, secara manusia, kondisi sulit di dalam diri kita tidak akan pernah kita bisa nikmati. Tapi Alkitab berkata, Anda dapat menikmatinya asalkan. Pertama saudara, asalkan, perhatikan ini, hiduplah bersama Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus Anda tidak akan dapat menikmati hari-hari ini. Tanpa Roh Kudus Anda akan bersungut-sungut. Tanpa Roh Kudus Anda akan kecewa. Tanpa Roh Kudus Anda tidak akan pernah kuat. Tanpa Roh Kudus Anda tidak akan pernah tersenyum. Tanpa Roh Kudus Anda akan mengalami hari-hari yang buruk. Dompet tidak terisi. Anak-anak semuanya dengan dunianya sendiri. Suami istri dengan dunia sendiri. Kita akan stres. Anda akan terlalu lelah menghadapi semuanya itu. Tapi kalau Anda berjalan bersama dengan Roh Kudus, perhatikan, Roh Kudus adalah jaminan. Roh Kudus adalah jaminan dalam hidup kita. Roh Kuduslah yang akan mengerjakan sukacita, damai sejahtera di dalam diri kita, untuk kita bisa tersenyum, untuk kita bisa merasakan dan percaya pasti ada pertolongan Tuhan. Hanya Roh Kudus. Dalam semua hal yang kita harapkan tentang hidup kita, tentang mukjizat, tentang kesembuhan, tentang perubahan karakter orang-orang yang ada di sekitar kita, tentang orang-orang menyakiti hati kita, harapan-harapan kita supaya semua keadaan kita baik, yang menjamin Anda akan mendapatkan seperti apa yang Anda dambakan dan Anda rindukan tentang hidupmu, hanya Roh Kudus. Roh Kudus akan menyemangati roh kita untuk kita tetap kuat menantikan penggenapan janji-janji Tuhan. Amin. Roh Kudus akan menyemangati roh kita untuk tetap kuat menanti penggenapan janji-janji Allah, karena Dia adalah jaminan bagi hidup kita dan menyanggupkan kita untuk tetap dapat bersuka cita. Efesus pasal pertama ayat ke-14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Amin. Apa yang Anda butuhkan, apa yang Anda inginkan, perbaikan-perbaikan apa, ekonomi, pekerjaan, anak, hubungan, semua hal yang membuat ruwet hidupmu, Anda harus lalui, Anda harus jalani, Anda harus nikmati. Gimana caranya? Yaitu Roh Kudus akan memampukan Anda, karena Dia adalah jaminan di mana Anda memperoleh, mendapatkan apa yang Anda pikirkan tentang diri Anda. Di dalam 1 Tesalonika pasal yang pertama yang ke-6 dikatakan, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dikatakan dalam penindasan berat, engkau dapat bersukacita karena pekerjaan Roh Kudus. Saudara, sekali lagi, saya hanya ingin mengingatkan kepada kita, Anda akan stres, imunmu akan turun. Hari-harimu akan terus menjadi hari-hari yang buruk kalau engkau tidak berjalan bersama dengan Roh Kudus. Tapi ketika Anda berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan memberikan Anda sukacita. Anda dapat menjalaninya. Anda pasti dapat melaluinya. Dan Anda bisa menikmati hari-hari saudara. Amin. 365 hari sepanjang tahun 2021 yang penuh dengan persoalan-persoalannya, pergumulan-pergumulannya. 52 minggu ke depan. Amin. 8.766 jam ke depan.
Anda dan saya pasti bisa melaluinya. Bahkan Anda dan saya pasti bisa menikmatinya. Karena tadi yang pertama, pikirkan semuanya pasti berlalu. Dan yang kedua, berjalanlah bersama dengan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Haleluya. Amin.